Pada tanggal 22 Juni 2022, kami mahasiswa Oceanografi Universitas Diponegoro melakukan kunjungan ke salah satu wilayah pesisir di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Di sana, kami mengamati beberapa bangunan pantai dan bagaimana efektivitasnya. Kami mengawali perjalanan kami dari Tanggul Raksasa yang membentang hingga ke Kabupaten Pekalongan. Di sini, selain melakukan pengamatan, kami juga mewawancarai masyarakat setempat bagaimana pendapat mereka terkait pembangunan Tanggul Raksasa tersebut. Bapak asli mereka ya Pak? Iya asli. Bapak ngertos nih di pembangunan tanggul ini? Ngertos ya. Kerjanya juga? Sekitarnya 3 tahunan lah. 3 tahunan. Kalau rumah Bapak tergenang rob apa buat ini Pak? Ya kadang-kadang tergenangnya rob kemarin aja 1 minggu ini masuk ke rumah sendiri. Kenapa pembangunan tanggul ini kenapa mempengaruhi rapen apa buat ini Pak? Ya agak mendingan dah seperti dulu. Yang dulu itu waktu belum dibangun tanggul ini. Kalau belum dibangun nih Pak? Sambil dinten ya Pak? Sambil dinten masuk. Terus kalau musimnya kalau pas datang air besar itu lah masuknya sampai segini. Ini diresmikan kapan ya Bu? Kok 2 tahun yang lalu? Oh 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Berarti ini baru rob lagi tahun ini. Oh berarti efektivitasnya berarti bergunanya 2 tahun saja untuk menanggulangi. Meluap. Ya bagaimana Bu? Oh lumayan parah. Ini kan pas tanggul itu dibangun ini belum dibendung, lumayan parah. Oh iya. Semua warga masuk air. Pas pertama dibuat sebelum dikasih tanggul ini, lumayan parah enggak? Tidak 2 tahun mending lah. Iya. Kemarin ini 2 kali. Ini nggak ditambah ya Bu, ini 1 kali pembangunan aja terus udah malah tahun ini meluap gitu ya Bu ya. Katanya sih mau dibetulin, tapi Iya. kan nggak tahu rencana-rencana. Banjir rob itu memang terjadi setiap saat ya, waktu rob besar. Sering ya Pak? Ya semenjak dari tahun kemarin itu pernah rob besar kan luber masuk sini sampai di sini itu hampir 25 cm lah jalan. Teng mriki Bapak? Iya, masuk ke rumah-rumah. Nah, yang kemarin ini sehabis hari raya tepatnya tanggalnya berapa saya kurang nggak ingat ya. Itu juga masuk lagi. Tanggul yang sebelah situ tuh meluap. Meluap terus akhirnya masuk kampung-kampung semua dari sana ke sana sampai Boyosari sana itu terendam air. Di sini waktu itu sekitar 20 cm tuh rob itu tanggul itu kan ya paling enggak saya kira setengah meter atau 1 meter ya mungkin ada bertahan mungkin sampai 5 tahunan masih bertahan. Menurut orang bilang nih ya betul enggaknya karena air rob itu semakin lama itu semakin tinggi. Ada yang prediksi Kota Pekalongan pada akhir zamannya itu akan terendam air. Itu sih walau alam ya. Iya. Benar apa enggak saya kurang tahu. Ya yang saya minta karena saya orang sini, ya saya mohon jangan sampai ya. Iya. Nah, cuma kalau ada berita begitu kan pikir-pikir. Setelah diwawancarai, ini cukup efektif, cuma katanya kurang tinggi, jadi kadang airnya juga masih meluap itu. Jadi bisa dilihat tanggulnya tadi dibangun sepanjang jalan ini, dan ternyata masih kurang efektif. Beberapa rumah warga juga masih belum terkena dampak dari tanggul tersebut. Terus kan ini dibangun kurang lebih 3 tahun yang lalu. Nah itu efektif selama 3 tahun itu, baru tahun ini kembali masyarakat terkena rob lagi. Perjalanan kami pun berlanjut hingga sampai ke bangunan pantai yang cukup mengejutkan kami. Seperti yang kalian lihat, air laut sedang pasang dan kalian lihat siwol ini masih kurang tinggi ya teman-teman. Jadi kurang efektif jika siwolnya hanya sedikit. Jika
Kalau bisa tanggulnya bisa ditinggikan karena kalian lihat gelombangnya udah mulai tinggi dan udah mulai tinggi lebih dari seawall. Jadi ya sebaiknya ditinggikan. Seawall atau tembok laut adalah salah satu bentuk perlindungan kawasan pesisir yang terdampak langsung dengan laut. Kami melihat ada dua bentuk seawall, yang satu pendek dan yang satu laginya tinggi. Jadi teman-teman di sini ada tanggul yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan terlihat kalau tanggul yang lebih tinggi itu cenderung lebih efektif buat nahan air masuk, soalnya dibanding yang di depan itu tanggulnya lebih pendek, jadi di sini banyak tergenang air dari laut yang langsung masuk itu. Sedangkan kalau ini tanggul yang lebih tinggi itu airnya nggak nyampe ke sini, jadi bisa disimpulkan dari yang udah dilihat di lapangan kalau tanggul yang lebih tinggi itu cenderung lebih efektif untuk menahan air laut masuk ke daerah perdesaan. Kami berpikir seawall yang tinggi ini mampu menahan ombak dan mencegah rob untuk tidak sampai ke permukiman warga. Namun salah satu warga tidak setuju. Rob ya kena terus deh. Kalau ini tanggulnya kan udah tinggi nih Bu dari yang sebelah sana. Tapi itu moncrot sih kan ombak sangin besar kan, mangli kan banyune moncrot. Tapi tetap rob gitu. Rob terus iki ya bar lebaran. Ini sawang. Udah berapa tahun? Ini kok baru setengah tahun. Baru tahun, tapi tetap kena robnya. Lah itu dari belakangnya berop. Oh, Anu terembes tetap rob sama ya. besar terus. Jadi Yang kalau sebelah sana malah di jalannya yuk kemarin kan sore. Pernah masih dijual masih didandani ini pe. Banyune masuk semua. Masuk tekan belakang. Masih didandani. jadi termasuk belum efektif gitu ya dibangun ini. Iya. Kayaknya harus lebih jauh lagi ya, biar kalau dari sana ya Bu ya. Memang harus jauh lagi kan malah lebih dekat itu. Iya. Masih paku buminya aja aslinya kan belakangnya sana Iya. Nah ini malah sini nanti. Iya. Dari kunjungan yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa bangunan pantai yang berada di salah satu wilayah pesisir kota Pekalongan ini cukup efektif untuk menahan gempuran gelombang dan meminimalisir banjir rob. Namun perlu dilakukan kajian ulang dikarenakan kondisi perairan yang terus meningkat dan struktur permukaan tanah yang mulai menurun. Berdasarkan informasi yang diperoleh, masyarakat tidak mengetahui apakah akan dilakukan pembangunan bangunan pantai lainnya karena semua tergantung dari pemerintah daerah setempat.